Episode 162. Leni menatap pantulan wajahnya di depan cermin. Gadis itu kembali memikirkan sikap dingin Marvel padanya. Apa Om Marvel nggak setuju sama hubungan aku dan Davi? Leni mulai bertanya-tanya, bingung itu yang saat ini sedang gadis itu rasakan. Davi selalu mengatakan papanya tidak melarangnya berhubungan dengan Leni, tapi sikap Marvel yang begitu dingin sering membuat Leni merasa ragu. Di samping itu juga Leni merasa Dapa juga seperti papanya. Dapa tidak pernah menyukainya, tapi anehnya yang sering membayanginya malah bukan Dapi tapi Dava. Leni berdecak, Dapi selalu membuatnya nyaman, tapi Dapi tidak bisa membuat jantung Leni berdetak cepat, seperti saat sedang bersama dengan Dava. Leni menarik laci meja riasnya kemudian meraih lembar uang 50 ribuan. Uang itu selalu Leni simpan dan sudah bertahun-tahun lamanya. Uang yang menjadi alat tukar dengan kue dagangan ibunya dulu oleh Dava. Aku pikir kamu jodoh aku, Dava. Gumam Leni meraih dan menatap selembar uang 50 ribuan tersebut. Leni tertawa sendiri, bukan tertawa karena bahagia, tapi tertawa karena kebodohannya yang berpikir Dava akan menjadi jodohnya di masa lalu. Uang ini aku selalu yakin kamu orang yang baik, tapi sayang kebaikan kamu bukan untuk aku. Sesak itu yang sedang Leni rasakan sekarang. Leni memang berharap besar pada Dapa, tapi ternyata yang mencintainya justru malah Davi, adik kembar pria tampan itu. Clara, apa hanya anak SMA itu yang bisa meluluhkan hati kamu? Leni teringat kembali dengan gosip yang beredar bahwa sang pengusaha muda dan tampan Dapa sedang dekat dengan Clara, gadis berusia 15 tahun yang masih duduk di bangku SMA. Gadis yang tidak lain adalah anak dari pegawai Marvel, Papa Dapa. Leni menarik napas dalam kemudian menghembusnya dengan kasar. Leni berusaha meredakan rasa sesak itu dengan caranya sendiri. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu membuat Leni menoleh. Gadis itu kemudian bangkit dari duduknya dan berjalan menuju pintu. Namun sebelum itu, Leni lebih dulu menyimpan kembali uang 50 ribunya di tempat semula, yaitu laci meja riasnya. Ibu? Leni tersenyum saat mendapati Ariana yang berdiri di depan pintu kamarnya. Boleh ibu masuk? Tanya Ariana lembut. Haha, ibu ini apaan sih? Sama anak sendiri masih nanya gitu? Leni tertawa merasa lucu dengan pertanyaan ibunya. Ariana ikut tertawa. Ariana hanya tidak ingin mengganggu putrinya yang mungkin saja sedang ingin sendiri atau sudah capek ingin beristirahat setelah beraktivitas seharian di luar rumah. Keduanya kemudian masuk ke dalam kamar Leni yang kemudian pintunya ditutup kembali oleh Leni. Ibu kok belum tidur sih? Ayah belum pulang? Tanya Leni setelah mereka duduk bersama di atas ranjang besar Leni. Ariana tersenyum. Ibu ada yang mau dibicarakan sama kamu, tapi sebelum itu boleh ibu tanya sesuatu sama kamu? Leni mengernyit, dengan ragu gadis itu menganggukkan pelan kepalanya. Tuan Marvel, apa dia masih bersikap dingin sama kamu? Pertanyaan Ariana membuat Leni tidak tahu harus menjawab apa, karena Marvel memang selalu bersikap dingin dan seperti tidak menganggapnya jika Leni diajak bergabung dengan keluarga kaya raya itu oleh Davi. Ibu kok nanyanya gitu? Jawab aja sayang, paksa Ariana lembut. Leni menghela napas kemudian menganggukkan kepalanya pelan. Mungkin karena Om Marvel belum mengenal Leni secara dekat, Bu. Atau mungkin karena memang Om Marvel orangnya cuek, kata Leni berusaha untuk maklum. Ariana menggelengkan kepalanya. Ariana tahu bagaimana Marvel yang sebenarnya. Meskipun memang Marvel terlihat dingin, tetapi Marvel adalah pria yang baik dan ramah pada semua orang. Enggak gitu sayang, Tuan Marvel orang yang baik, sangat baik dan penuh dengan kasih sayang. Leni mengernyit, bingung ibunya berkata seperti itu seolah sudah pernah mengenal dekat sosok pengusaha kaya raya itu. Bagaimana bisa ibu tahu? Tanya Leni merasa sangat penasaran. Ya, ibu tahu karena ibu pernah mempunyai hubungan dengan Tuan Marvel. Maksudnya? Ariana terdiam sesaat. Wanita itu menatap putrinya yang terlihat bingung, juga penasaran dengan apa yang dikatakannya. Ibu mantan istri Tuan Marvel dulu, jawab Ariana tanpa ragu. Ariana memang sengaja menceritakan tentang masa lalunya pada Leni. Bukan bermaksud buruk, Ariana hanya tidak mau Leni merasa dibenci oleh Marvel karena ketidaksempurnaannya. Ariana ingin mengakui semua kehilapan dan dosanya pada Marvel dan Laura di masa lalu, dan Ariana ingin Leni tahu bahwa yang Marvel benci adalah Ariana bukan dirinya. Apa? Kamu nanti pulang jam berapa biar aku jemput ya? Leni melirik sekilas pada Dapi yang menjemputnya pagi ini. Dapi memang selalu menyempatkan waktu luang untuknya.
Enggak perlu aku dijemput ayah nanti, jawab Leni pelan. Dapi mengangguk, Leni memang jarang membawa kendaraan sendiri. Gadis itu lebih suka menaiki kendaraan umum seperti taksi atau ojek yang kadang membuat Dapi khawatir padanya. Oh iya, ngomong-ngomong tentang ayah kamu, kita tidak pernah mengadakan makan malam bersama lagi sejak 5 bulan yang lalu itu loh. Leni melirik sekali lagi pada Dapi. 5 bulan lalu mereka memang pernah makan malam bersama. Malam di mana Davi dan Leni mempertemukan kedua belah pihak keluarganya. Malam yang juga menjadi awal sikap dingin Marvel pada Leni. Kita atur jadwal lagi bagaimana? Tanya Dapi dengan senyuman di bibirnya namun sama sekali tidak menatap Leni karena pria itu sedang fokus menyetir. Leni berdecak pelan. Cerita ibunya tentang masa lalu membuat Leni merasa harus memikirkan kembali hubungannya ke depan dengan Davi. Aku rasa itu juga nggak perlu, Vi, jawab Leni pelan. Dapi mengernyit bingung, tidak biasanya Leni bersikap seperti itu, tidak semangat dan terlihat lesu. Padahal biasanya Leni selalu semangat jika akan mengisi acara di salah satu stasiun televisi. Leni bahkan tidak keberatan saat Dapi mengatakan tidak bisa menemani karena ada pekerjaan mendadak yang tidak bisa diwakilkan. Kenapa? Tanya Dapi merasa aneh. Ayahku sibuk dan aku yakin papa kamu juga sangat sibuk kan? Itu bukan jawaban yang ingin Dapi dengar karena pada kenyataannya sesibuk apapun papanya dan ayah Leni, mereka selalu menyempatkan waktu jika anak-anaknya yang meminta. Marvel dan David adalah para orang tua yang selalu memprioritaskan keluarga, apalagi anak-anak mereka. Kamu kenapa? Tanya Davi pelan. Leni diam, itulah yang sangat Leni kagumi dari seorang Davi. Davi pria yang sangat peka. Aku gak apa-apa kok, jawab Leni berbohong. Jangan bohong, aku tahu kamu sedang ada yang dipikirkan. Cerita sama aku, barangkali aku bisa kasih solusi, kata Davi. Leni melengos, Leni merasa tidak akan ada solusi untuk hubungan mereka berdua. Ayah dan ibunya sudah banyak bersalah pada Marvel. Mereka berdua mengkhianati dan banyak menorehkan luka dengan apa yang mereka lakukan di masa lalu.